Mari kita buka bersama 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, kalau saudara bawa Alkitab di sana ya ada judul perikopnya. Judul perikopnya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus ya. Hari ini saya pengen kita bisa mengerti apa sih Roh Kudus, Roh Allah, apa itu Roh Antikris ya. Ayat yang pertama mari kita baca bersama, kalau ada ditayangkan saudara, nah ada di sini kita baca yuk. Ayat yang pertama 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh ya. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Firman ini berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Berarti roh itu banyak. Dan kita harus berhati-hati, kenapa? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh yang ada di udara. Kalau roh itu bukan berasal dari Allah, berarti berasal dari siapa? Setan. Amin. Ayat ini berkata, saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Bagaimana mengujinya? Nanti kita akan lihat. Ya, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab sekarang banyak nabi palsu. Jangan terlalu cepat percaya kalau orang kirim ke saudara, ini loh ada yang dapat mimpi, katanya Tuhan bicara sama dia begini. Saudara nggak kenal orangnya itu siapa. Hello? Sekarang ini zaman canggih, orang punya HP. Dia mau ngomong apa ya, bodoh-bodohi orang Kristen. Syuting dong, syuting pakai HP dia. Setelah itu dibagikan di WA. Orang-orang yang tanpa menguji roh membagikan semua. Langsunglah tersiar kabar. Wah, saya nggak terlalu percaya tuh kalau orang itu ngomong saya mimpi Tuhan menyatakan kembali kepada firman. Sekarang itu banyak orang ngaku-ngaku, tiba-tiba muncul nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan jadi peramal. Hati-hati. Ya, hati-hati. Lalu orang mulai percaya pada ramalan. Yang lalu ada yang berkata, pokoknya akan ada kecelakaan pesawat, ada biru-birunya, ada merah-merahnya. Memang pesawat di Indonesia ya banyak biru dan merah. Hello? Kenapa itu terjadi? Cuma kebetulan. Setan tidak tahu apa yang akan terjadi. Setan cuma tahu apa yang sudah. Ya, saya juga bisa ngomong nanti ke depan akan terjadi ini pesawat warnanya ini. Kalau terjadi saya diagungkan jadi dewa. Tapi kalau nggak terjadi, orang juga udah lupa. Ya pokoknya untung-untungan aja. Jangan percaya pada ramalan. Ya, lalu ada hamba Tuhan yang muncul, ya ramalan tahun ini akan ada begini, akan ada. Alkitab sudah tulis di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ini ramalan yang paling benar. Bukan ramalan tetapi benar-benar ya nubuatan yang Alkitab tulis. Jadi tolong saudara semua punya, ya jangan terlalu cepat bagiin tuh yang begitu-begitu. Kembali ke firman, apalagi kalau itu menimbulkan roh ketakutan. Ya, uji setiap roh. Ayat yang kedua berkata begini, yuk. Ayat yang kedua berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Roh yang mengaku bahwa Yesus Tuhan datang sebagai manusia itu adalah roh Allah, Roh Kudus. Jadi kalau ada roh yang tidak mengaku Yesus Tuhan dan datang ke dalam dunia, maka itu bukan roh dari Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga berkata begini saudara. Ya, kita lihat ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah.
Roh itu adalah roh. Jadi roh antikristus itu roh yang apa? Yang tidak mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu antikristus. Dan tentang dia, tentang antikris ini telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Sejak ayat ini ditulis berapa ribu tahun lalu sudah ada roh antikristus, yaitu mereka yang tidak mempercayai Yesus dan menolak mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Itu roh antikristus. Jadi saya berharap saudara, pemahaman kita akan dibuka hari ini tentang antikristus itu siapa dan apa yang akan terjadi. Ayat yang keempat berkata begini, yuk. Ya, ayat yang keempat berkata 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Artinya apa? Mau nabi palsu ngomong apapun, kita punya pedoman yang kuat untuk tidak tersesat, punya firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali ajaran sesat. Mereka iklan juga di YouTube, ya. Begitu diklik langsung masuk ke WA. Itu pernah masuk ke WA saya sekali. Ajarannya itu Yesus sudah datang ke dunia dan bereinkarnasi menjadi seorang wanita. Ini sesat sekali. Tetapi banyak orang yang masuk di dalamnya itu nggak bisa keluar. Beberapa jemaat sudah WA ke saya, Bu, tolong Bu, saya dimasukin ke grup ini. Dan mereka itu benar-benar tiap hari nelpon, tiap hari mencuci otak. Tapi Bu, ketika saya mulai menerima pengajaran di situ, saya doa ya Bu, ada roh yang hitam besar mau bunuh saya Bu. Itu saya kayak mau dicekik, saya bilang kamu cepat keluar dari situ. Itu bukan dari Tuhan. Ajaran yang keluar dari firman Tuhan itu bukan dari Tuhan. Mana ada Yesus sudah datang dan bereinkarnasi menjadi wanita. Itu di mana ayatnya? Tapi banyak loh orang Kristen yang tersesat. Ayat ini berkata kamu adalah anak-anak Allah dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu dengan apa? Iman kita kepada Kristus. Iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Karena itu orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak takut dengan kematian sekalipun. Karena ketika kita percaya pada Yesus, kita beriman ada kehidupan di dalam kekekalan. Tidak usah takut. Ya, ayat 4 masih, sebab roh yang ada di dalam kita, di dalam kamu itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat itu baik-baik, roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk roh ketakutan. Roh ketakutan itu roh. Tuhan berkata begini, Allah tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Saudara, ketakutan itu roh. Jadi jangan main-main dengan ketakutan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak bisa tidur karena ketakutan. Saya dapat WA dari seorang teman, Bu, ada seorang jemaat punya anak masih kecil, tiap jam 2 malam bangun menangis. Menangis sampai sesegukan. Ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu nangis nak? Takut mati. Saudara lihat, umur 10 tahun tiap malam gak bisa tidur, nangis, ngomong takut mati. Ini pekerjaan roh. Di balik virus corona ini ada satu roh yang sedang bekerja di akhir zaman, yaitu roh ketakutan. Dan benar Alkitab, Yesus berkata di akhir zaman kamu akan mendengar berita-berita yang menakutkan dan akan ada banyak yang mati karena ketakutan. Hati-hati saudara.
Ya, tidak usah dengar berita-berita yang menakutkan. Tiap hari yang saudara dengar corona, corona, corona. Apa itu corona didengar terus? Cukup. Tiap bangun pagi di grup sudah masuk. Tangerang warna merah, 85% rakyatnya, penduduknya terserang corona. Langsung ngeri ya. Yang lain balas ngeri, serem. Tanam terus itu roh ketakutan di grup-grup. Tanam terus. Please saudara, beritakan firman Tuhan, amin. Jangan terus saudara pupuk itu roh ketakutan. Saya sebel sama orang Kristen nih. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tanpa saudara sadari, saudara terus membagikan tuh roh ketakutan, ditransfer. Buka pagi, bukan grup ini. Ya, Tangerang zona hitam. Habis hitam abu-abu. Nanti merah, kuning, hijau, pelangi-pelangi. Please ya. Firman Tuhan bilang kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia menjadi orang yang membawa kabar baik. Ya, kalau sudah begitu saya balas, hidup mati kita di tangan Tuhan, tidak usah takut. Balas lagi tapi berhikmat, Bu. Orang Kristen sekarang bersembunyi di balik kata hikmat. Apa itu hikmat? Takut akan Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, kamu gak takut mati. Bilang amin. Kalau masih takut mati berarti tidak takut Tuhan. Itu aja. Takut Tuhan gak takut mati. Takut mati pasti tidak takut bertobat. Stop kasih berita-berita yang menakutkan. Saya tidak pernah nonton TV, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Memang dari dulu gak senang nonton TV. Ada orang yang TV dipanteng di kamar tidur. Tiap hari dia tonton yang mati-mati terus. Kuburan tiap hari dia lihat di rumah. Dari pagi sampai malam yang dia lihat orang dikubur. Dikubur orang pakai baju APD. Dikubur lagi. Mati ambulans. Setiap hari otak saudara diisi seperti itu. Saya marah loh ini. Benar saudara. Orang Kristen ini kebangetan. Hati-hati, filter apa yang kamu dengar. Kata firman Tuhan. Ya, roh ketakutan sedang merajalela hari-hari sampai anak kecil. Saya bilang sama ibu itu, Bu, bilang sama mamahnya, ini kenapa anak itu jadi begitu? Ini mamahnya tuh ya, masih di rumah gini. Corona loh, cuci tangan, corona loh. Corona loh, corona. Tiap hari yang diomongin di rumah corona. Bagaimana anak tidak bangun jam 2 malam menangis sesegukan? Kasihan kan saudara. Waktu anak saya kena corona, kita puji Tuhan satu keluarga sudah kena corona. Jadi di dalam tubuh saya sudah ada corona itu. Saya bilang sama anak saya, nomor 1 jangan takut. Kita satu rumah nyanyi memuji Tuhan, jangan ada yang takut. Kalau belum waktunya mati, gak ada yang mati. Tapi kalau sudah waktu ya siap-siap aja. Amin. Mau sembunyi dimanapun kalau waktunya mati. Kepleset di kamar mandi juga. Ya. Ayo kita punya iman yang benar menyikapi semua ini yuk. Ya. Ada juga yang pada ketakutan. Ya, banyak yang tanya sama saya, Bu, kita vaksin gak nanti, Bu? Katanya vaksin itu antikris. Saya bilang itu ada kemarin orang telepon, Bu, saya kerja di Departemen Kesehatan. Kami kan menjadi prioritas pertama yang harus divaksin. Menurut ibu saya harus vaksin nggak? Yang pertama bu, saya mau tanya, itu vaksin cairan atau chip? Cairan bu. Terus kalau mau divaksin ditanya nggak, kamu percaya Yesus atau tidak? Kalau kamu percaya Yesus, sangkal Yesus sekarang baru saya suntik. Hello? Saya mau membuka paradigma kita sedikit saja. Saudara, pandemi sudah terjadi dari 1500 tahun yang lalu. Pertama kali pandemi yang membunuh jutaan manusia, bahkan puluhan juta, itu adalah pandemi, saudara kalau ingat pes. Ya, itu kenapa? Itu virus datang dari tikus hitam. Pada waktu itu belum ada orang yang kena pes. Belum ada obatnya. Kenapa sesuatu penyakit dikatakan pandemi? Karena itu mewabah di seluruh dunia dan memakan korban yang begitu banyak. Pes pertama kali ketika terjadi itu 1500 tahun yang lalu, korbannya berapa? Saudara, saya mau kasih tahu sama kita hari ini, korbannya itu
50 juta yang mati. Corona per hari ini 2 juta di seluruh dunia. Dibandingkan sama pes banyak mana? Ya, 30 sampai 50 juta korban jiwa yang terjangkit di pes. Setelah pes berlalu, terjadi lagi pandemi yang berikutnya, itu apa? Cacar. Cacar itu menjangkiti seluruh orang, belum ada obatnya. Sehingga membunuh begitu banyak korban jiwa di seluruh dunia. Setelah cacar selesai, berapa ratus tahun kemudian ada yang namanya kolera. Kolera itu juga membunuh hampir 20 juta orang di dunia. Banyak saudara, ini corona baru 2 juta per hari ini loh. Nah setelah itu para orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan mengembangkan ilmu untuk mencari yang namanya vaksin. Setelah ditemukan vaksin, saya mau tanya, apakah kolera hari ini hilang? Kagak, masih ada orang yang mati karena kolera. Tapi vaksinnya sudah ditemukan. Makanya waktu anak saya lahir, usia berapa bulan, saya pergi vaksin yang namanya imunisasi. Itu imunisasi cacar. Itu dulu pandemi berapa ratus tahun lalu. Lalu saya vaksin dia kolera. Sudah ada semua. Bahkan sekarang ada vaksin AIDS. Ya, ada vaksin untuk pneumonia yang menjaga paru-paru supaya tetap terlindungi. Karena ilmu dari kedokteran. Lalu orang tanya, vaksin itu apa, Bu? Vaksin adalah penyakit, itu virus yang sudah dilemahkan lalu disuntikkan ke badan kita. Karena tadinya tubuh kita tidak mengenal ini corona, ini virus atau apa. Nah setelah kita divaksin, tubuh kita jadi kenal. Waktu virus dimasukin, tapi virus yang melemah, sudah tidak punya kekuatan. Tubuh kita, antibodi kita membaca, oh ini penyakit, mereka serang. Dan virus ini memang sudah lemah, jadi tidak bisa menginfeksi. Nah tujuannya kenapa? Nanti kalau ke depan virus itu masuk yang lebih kuat, tubuh kita sudah kenal. Ini penyakit, diserbu sama dia. Surudududududududud. Jadi nggak kalang kabut. Cuma kuncinya corona ini nggak ada obatnya. Kami waktu satu keluarga kena nggak ke dokter. Karena memang tidak ada obatnya. Selama nggak sesek, nggak usah, kita di rumah aja makan yang enak. Terutama jangan stres. Karena corona ini obatnya cuman imunmu yang bisa perangi. Nah kalau saudara ketakutan, imunmu stres. Jadi ada virus masuk, imunmu sudah pusing di dalam kelenger karena kamu ketakutan. Makanya akhirnya sesek, virusnya lebih kuat, dia bekerja lebih hebat karena orangnya sudah stres. Tiap hari TV kuburan. Sesek dikit mati, corona. Padahal karena jatuh tempo. Seseknya bukan karena virus, karena jatuh tempo mendekati tanggal. Saudara, yuk kita mengerti kebenaran. Ini roh antikris ini apa nih, masih ada? Kita berasal dari Allah, roh yang ada dalam kita itu lebih kuat, ya. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, lalu kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang kelima berkata begini, saudara. Mereka antikris itu berasal dari dunia. Kita mengenal lebih dalam tentang antikris nih ayat ini. Mereka tuh berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia. Dan dunia mendengarkan mereka. Jadi kalau saudara tiap hari yang saudara bicarakan cuma urusan dunia, berarti apa? Hati-hati, ya hati-hati. Orang tiap hari yang dipikirin cuma dunia. Gak bisa tidur mikir harta. Mikir ke depan bagaimana, uang masih puluhan miliar, udah gak bisa tidur. Karena mikir keadaan mau resesi, bagaimana saya hidup. Itu roh antikris. Cuma takut, khawatir. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi orang yang hidup hanya memikirkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dia itu sudah dihinggapi roh antikris.
Hati-hati. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia. Dan dunia mendengarkan mereka. Saya percaya satu saat akan ada pemerintahan antikris, di mana kita semua nanti akan semakin merucut menjadi satu mata uang, dan semua akan serba sulit itu akan datang. Tetapi roh itu sudah mulai bekerja dari sekarang. Orang-orang yang akan terseret ke sana ikut mereka nanti sudah mulai kelihatan, yang cuma mikirin dunia terus. Dan engkau lupa menyembah Tuhan. Bukankah hari-hari ini banyak orang Kristen yang meninggalkan iman dan lebih suka takut tiap hari daripada percaya Tuhan? Itu udah roh antikris yang bekerja. Mari kita taruh iman kita kepada Tuhan. Ya, iman itu benar-benar percaya. Jangan pernah takut, saudara. Yang terakhir ayat yang ke-6. Kalau kita, ini adalah dikatakan ayat 6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Orang yang gak suka dengar kebenaran, itu rohnya sesat. Bisa dibilang antikris. Kalau saudara gak mau dengar hal-hal tentang kebenaran, ada sebagian orang itu yang begitu. Ya, gak suka dengar yang keras-keras, gak suka dengar firman Tuhan. Ya, jangan kirim-kirimin sama saya itu khotbahnya Bu Debbie Basir itu terlalu keras. Hidup ini gak usah terlalu kudus, biasa-biasa aja. Itu tanda-tanda orang itu begitu. Menyesatkan. Kalau engkau itu rohmu dari Allah, engkau mendengarkan orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus. Tapi orang yang tidak suka dan lebih memilih kesenangan dunia, maaf, tanda kutip, jauhi orang yang begitu. Karena roh itu bisa transfer. Amin. Jadi hari ini saudara mengerti ya, yuk kita semakin mendekat pada Tuhan. Antikris itu roh. Ya, soal vaksin Alkitab berkata tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah itu adalah wakil Allah. Kalau engkau dimintai vaksin, vaksin itu imunisasi. Kayak saya vaksin anak saya cacar, kolera, TBC, itu semua sudah ditemukan. Dan apa yang terjadi sekarang belum ada apa-apanya seperti apa yang terjadi dulu. Tetapi ini adalah waktu-waktu pemurnian. Kalau ada sebagian orang yang berkata kiamat masih lama, oke, kiamat masih lama, tapi yang namanya mati bisa datang kapan saja. Karena itu mari kita bertobat, hidup dalam kebenaran. Enggak usah dibawa ribet ya. Kita percaya Tuhan meluputkan kita dari hal-hal ya. Ini antikris sudah bekerja dari sejak kapan? Dari sejak dulu rohnya sudah ada. Ya, dan mari kita, bagian kita cuma satu. Enggak usah terlalu pusing kanan kiri. Bagian kita satu, lakukan firman Tuhan. Selanjutnya biar Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau yang luar biasa yang mengajarkan kepada kami segala jalan kebenaran-Mu. Hari ini kami mengerti tentang kebenaran Tuhan. Terima kasih buat firman, buat roh-Mu yang kudus yang selalu membukakan bagi kami singkapan dari rahasia firman Tuhan. Bahwa kami terus berjalan dalam kekudusan sehingga kapanpun Tuhan panggil kami sudah siap. Namun kami percaya kalau kami masih diberi kesempatan hidup, kami mau pakai kesempatan hidup itu bagi kepentingan kerajaan Allah. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu di mana saja yang menyaksikan khotbah ini. Biar kami semua menaklukkan diri kami pada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin.